kadang untuk keberanian untuk bangkit itu kan nggak mudah. Aku kadang ya Allah gitu ya, aku dari beberapa statement jenengan itu apa ya, kemampuan kita untuk menginventory aset potensi kan ya susah mas ternyata ya. Kita nggak bicara materi loh ya. Ini ngobrol santai lagi sama Mas Mukhlis ini. Udah lama nggak ketemu, sales dari Mitsubishi, iya. Habis kenal pasca pengambilan unit expander kemarin. Kita ngobrol kalau gitu aja. Jadi kan aku sing bicara itu mau loh mas. Sing aku penasaran di lingkungan kita itu langka mas orang sing effort-nya tinggi, kepedulian, koyo ayo maju, ayo piye ngadepin efek situasi 6 bulan pandemi ini kan semua ngalamin mas. Itu rata-rata di lapangan emang banyak nggak mas? Nggak banyak sih, cuma ya mikirin diri sendiri dulu. Jadi bingung mau ngapain juga. Jadi kalau ngajak-ngajak orang itu juga bingung mau ngapain ya ini. Mikir diri sendiri aja susah, masa orang ngajak orang lain. Jadinya ya serba sulit, bingung. Nggak diajarin untuk gimana, ayo situasi kayak gini ngobrol atau bikin ide apa. Yo jatah sih mungkin mental juga, kita juga memahami. Tawarin ini masuk. Iya, nek pulsa aku agak jarang nek nawarin ketika orang transaksi, orang beli apa nek pulsa jarang. Rokok ya. Nek rokok apalagi pelanggan sing wis biasa kayak itu. Rokok. Nek inget jenengan mas, ini proses perkembangan ya kita urai. Pengalaman kecil dulu sing paling menjengkelkan pernah nggak mas dapetin dari kecil mas? Tindakan ini apa? Tekanan besar sing ngalami sempat berarti pengalami nggak mas? Jenengan? Pernah ngalami. Pernah mas. Usia berapa tahun mas? Maksudnya banyak. Setiap fase ini setiap misalnya kayak apa mas? Misal baru aja kuliah gitu lah. Nah teman-teman kuliah ini sebenarnya pressure saya. Materinya itu? Enggak. Misal dulu kan teman-teman saya itu rata-rata jadi tentara atau polisi. Saya kuliah saya tuh di kampus yang enggak benefit lah. Saya tuh mengalami minder dulu. Satu berarti kuliah juga keterpaksaan. Sebelum masa kuliah ngalami fase seperti itu? Enggak. Cuman kecil enggak pernah ngalamin mas? Kecil misalnya ya berantem sama teman gitu aja. Cuma ya enggak sesignifikan. Enggak ekstrim biasa lah. Ya anak-anak biasa main gitu. Cuma lulus SMA itu baru kerasa. Ini mau kemana sih saya ini sebenarnya? Mau kerja, kuliah, dan daftar itu mengalami kebimbangan ini, benar-benar. Aku malah gak nyongko ya. Kuliah itu pelarian gitu mas ya? Enggak. Kebingungan. Oh kebingungan ya. Jadi enggak tahu mau jadi apa. Akhirnya ya anak kuwi pilihan. Kepepet ya. Kayak yang teman-teman lain kan benar mau jadi polisi, dia ngejar polisi. Dari tentara. Yang kuliah memang dari SMA lulus kuliah sudah mau tahu jurusannya yang dituju apa. Saya tuh ngambang. Jujur aja ngambang. Jadi nek orang tua mas yang sepanek nek saudaranya kakak apa dik? Kakak itu jadi apa mas? Karena ya biasa. Oh enggak PNS masuk. Enggak. Sempat kuliah juga enggak? Kuliah juga. Ya. Nah, orang tua kenjenengan dari kecil sempat konsep harus ini segala macam apa? Enggak, bebas mas. Okay. Cuma ya lingkungan mempengaruhi. Misal dulu lingkungan pengen jadi apa, saya tuh
apa itu ikut-ikutan. Alake ikut-ikutan. Dari kecil. Dari kecil. Ikut-ikutan tapi nggak tahu potensi diri apa. Jadi kurang. Kalau misalnya iso diputer ulang, Mas. Misalnya iso diputer ulang. Pengen jadi apa, Mas? Asin nih cara jenengan. Cara dulu dari dulu yang ada itu. Itu. Hah? Apa ya pengen tentara Kak Tamim itu? Enggak. Asinnya pengen apa, Mas? Ini ya apa ya? Malah gak andu ya. Enggak. Karena kayak aku kan simpel. Nek misalnya kayak aku dulu. Aku bayangin waktu kecil dulu itu kan orang-orang pengen jadi tentara, orang segala macam. Aku kan punya cita-cita pengen jadi guru. Kenapa? Waktu itu di zaman kecilku contoh ketika jalan eneng Bu Guru, Pak Guru itu kan anak-anak kecil kan apa salim itu ngeliat itu aku wah asik jadi guru. Saya waktu kecil seperti itu. Contohnya seperti itu, mungkin teman-teman nenek pengen cita-cita lo tentara ngomong kayak orang tapi kan dulu lah karena aku kayak gitu kan ada. Ini kan enggak eneng Mas kayak gitu. Enggak ada. Nah, pasca kuliah kemarin sempat berapa tahun, Mas? 4 tahun. 4 tahun. Jadi kuliah itu ya termasuk untuk menentukan keluarga itu berarti sama ya katalisnya juga. Nah, untuk masuk ke jenjang mau nikah juga yang ngalami fase itu juga pada sing koyo ning kuliah itu ning pekerjaan mau itu, Mas. Iya. Kok iso gitu ya? Nek misale padahal jenengan normatif dari kecil, Mas. Enggak sempat mengalami intimidasi kan enggak. Padahal aku dari kecil udah tekanan banyak loh, Mas. Intimidasinya kayak apa? Jadi kan gini, kita dari kecil dibully. Tentang keterbatasan kita, kekurangan kita, apa kan tekanan tentang. Dibully teman, dibully tetangga kan mungkin dibully masalah kayak apa? Ya bisa fisik, bisa latar belakang orang tua, bisa keadaan ekonomi, bisa macam-macam. Ekonomi atau apa? Ekonomi rata-rata banyak. Tapi nek nggak masukku gini, jenengan nggak pernah kepikir ketemu dengan saya kok Pak Wika, Pak Nardi itu karakternya seperti ini. Waktu sekolah ketemu guru olahraga karakternya seperti ini. Waktu kuliah ketemu teman mahasiswa karakternya seperti ini. Sekarang kerja di lingkungan pekerja orang ketemunya karakter ini, jenengan sempat berpikir nggak Mas? Apa yo lewat aja Mas? Ngalir aja. Nggak pernah berpikir kok iso beda itu nggak pernah? Nggak pernah. Terus kok misalnya ketemu ke apa namanya konsumen kok diprediksi uangnya duit oke mesti penak bayar lancar segala macam, ternyata nggak jadi. Terus ketemu orang sing seolah-olah jadi nggak jadi. Nguni jenengan nggak menjadi referensi data juga nggak Mas? Referensi cuma kan bisa baca gitu kayak orang ini gimana. Iki berarti yang nyali Mas, memang nyali improvisasi nyali Mas. Jadi maksudku gini, apa ya, kita kan nggak bisa namanya menarik orang yang hanyut ke kali ke bawah arus itu nggak bisa. Sebisa mungkin paling kita lempar sesuatu supaya orang itu kan bisa pegangan untuk dia bertahan. Syukur-syukur dia bisa keluar dari zona rawan itu. Cuman sebatas itu nggak bisa. Nah, ngeraya itu yang bisa kan kita sendiri. Kita cuma ngancani. Kenapa tubuh berkembang seperti ini? Kenapa tubuh berkembang seperti itu gitu kan? Atau memang passion kan kayak mau aku pitik isone notoli, aku iwak isone ngelangi, aku manuk isone iber. Ngene enggak dilatih berpikir tuh enggak Mas ya. Kayak evaluasi misalnya aku terlalu serius kadang ngono ya. Jarang memang komunitas yang kayak gini jarang Mas. Jarang. Aku kan aslinya nek jenengan mungkin tanya kok Pak Nardi berpikir seperti itu, kenapa nih sempat lintasan ini nggak ada Mas? Ada. Kok sampai mikir gitu-gitu tuh. Nah maksudku nek jenengan ada seperti itu takono. Jadi kan gini, cita-citaku pengen jadi guru, aku pengen sekolah pinter.
akhirnya aku nggak iso sekolah kan, minder aku harus kerja. Pemicunya apa? Pemicunya itu kan keingintahuanku, dan aku karena mau fighter, petarung. Ketika koncoku iso sekolah, aku gak iso sekolah kan, pemicunya itu. Aku harus punya prestasi. Minggu lulus sekolah jadi apa, aku mau sekolah satu kopo kan, seperti itu. Nah, aku pelayaranku gitu, plusnya di situ. Berarti termasuk yuk iya layakno koncoku sampai wis mau diapain, cuma dikancing terus dadi gitu, saya nggak ngapa-ngapain. Berarti memang aku tuh orangnya ya begitu mas, ternyata orang pikirannya melaju. Nah, iki kan ngomong keterbatasan, ngomong kelemahan, ngomong kekurangan. Aku nyadari mas, jadi namanya manusia tuh kan, aku berpikirnya gini, kita tuh pasti nggak sempurna, kita tuh pasti banyak kelemahannya, kita tuh pasti banyak kekurangannya. Kalau kita berpikir tentang kekurangan, kalau kita berpikir tentang kelemahan, kalau kita berpikir tentang ketidakbisaan dan ketidakmampuan, kita miskin mas. Semua orang miskin semua, karena pasti orang memiliki satu sisi itu. Ini kan satu sisi ya. Misal kita balikkan ini malam, siangnya, misalnya satu sisi, pasti kita punya kelebihan yang orang lain nggak dimiliki. Pasti kan orang itu punya hal-hal unik yang menurut orang itu biasa, tapi menurut orang lain istimewa. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita kaya mas hari itu. Kita nggak nyadari kita punya keunikan itu. Nah, makanya saya katakan tekanan, intimidasi, bully, termasuk kekurangan, kelemahan teman jenengan apa itu, iso tentara, iso polisi, segala macam, kita itu energi itu kan yang harus kita pacu, kita kendarai itu nanti ya seperti dua mata pisau tadi mas, bisa baik, bisa kabur. Nah, itu ditentukan komunitas sharing ya. Nek kita bicara konsep umum ya tetap dasarnya kan masing-masing keyakinan, kepercayaan itu kan tetap basicnya mbuh tipis kandel kan tetap yen duwe lah, kabeh wong mesti nyangga gitu. Dan untuk keberanian untuk bangkit itu kan enggak mudah. Aku kadang ya Allah gitu ya, aku dari beberapa statement jenengan itu apa ya, kemampuan kita untuk menginventory aset potensi kan ya susah mas ternyata ya. Kita nggak bicara materi loh ya, susah mas ternyata ya. Tapi nek ngomong kita secara keseluruhan mas, jujur ya, pada dasarnya kan semua orang tuh ada nggak ingin maju, ingin berkembang mas? Pasti ada. Tetap ada mas. Iya. Maka jalannya orang kan kadang bingung majunya lewat mana. Ada yang inisiatif bisa, kadang orang yang buntu bingung sendiri. Tapi jenengan nyadari nggak, udah sekarang kan udah umur 20 ya, aset potensi mana jenengan sing kurang, aset potensi mana jenengan sing lebih, ini nyadari nggak mas? Bisa nyadari ya mas? Terus bagaimana menyikapi ini, ketemu belum mas? Kadang-kadang ada enggak, kadang bingung, kadang masih belajar lah, masih cari pengalaman. Ya itu aku kadang nek dari ini kan banyak hal sing ya aku sempit mungkin nggak ngerti ya. Tapi aku dari dulu ketika 2010-an 2010 2005 2006 dijak koncoku ngobrol, waktu limit uangku di bawah 5 juta putaranku 1 bulan, diajak ngobrol ratusan juta ya aku loh mumpet mengalami fase itu. Tapi aku bedanya ngeyel mas. Yang berbeda jenengan kan cenderung low ya, nyantai. Jenengan kan eksplosif, apa ekstrovert gitu ya, gitu. Ngeyel berusaha. Ya itu sebetulnya gitu. Nah aku nanya, segala sesuatu kan
yang terlalu panas juga eneng elek eneng api, yang terlalu lembut juga ada positifnya ada negatifnya. Sebenarnya kita kan aja tuh kan saya merapatkan jenengan tengah-tengah, jenengan kan dimensinya merapat ke tengah kan posisinya kan seperti itu. Dan kayak ngoten niku no, ya susah juga mas, kesadaran seperti itu nyadari nggak mas? Nah paling enggak satu fase lagi usia berapa kan udah pengen apa ini berkeluarga. Nah jenengan bikin konsep gak untuk termasuk dari sharing kita sedikit mau planningnya? Paling ada tapi nggak terlalu mengoyo untuk enggak masukku gini, pasangan jenengan tuh nek pengen berkembang teorinya logikanya kan yang punya ide, yang punya improv, yang punya jiwa leader, jenengan cenderung pelaksana. Jangan ketemu jenengan nanti sama-sama sih kok jenengan aja ngerti mas? Ya, saling melengkapi. Saling melengkapi itu kan sama-sama ngono ya enggak jalan. Ngerti lah tadi saling menutupnya. Nek kayak seperti itu kan jenengan kan paling enggak bergaul setelah segala macam kan ketahuan toh diatur kon ngene dan segala macam kan, meskipun di dalam tanda petik kan pacaran ngatur-ngatur sampai, tapi konsepnya nggak kesana loh mas, berpikirnya kan untuk saling bicara harmoni tadi. Muni kepikir nggak sampai situ mas? Nah aku dulu nggak sejauh itu aku, karena pemahamanku belum sampai, nggak kepikir waktu itu nggak kepikir sampai sejauh sampai sing sedetail itu. Sedetail ini enggak nek dulu aku belum. Nek misalnya dengan seperti ini kan yang terjadi kan bonus ketika kita pasangan saling melengkapi, sing lanang kalem sing wedok strong, sing wedok kalem sing lanang kan strong. Jadi kan eneng-eneng pertimbangan penyeimbang loh ya. Kan teori ini kan ngono kuwi ya Mas. Untuk memperbaiki genetik kan gitu. Jadi kan biar lebih seimbang. Ya itu kan kita bicara cuman teori logikanya wong pada akhirnya kan nek urusan kapasitas kebahagiaan itu kan bukan di hasil akhir ya orientasinya, cuman bagaimana kita bisa memaksimalkan aset potensi. Tapi nek menurut penjenengan dengan waktu jeda setelah pasca kuliah terus sekarang udah bekerja mengalami lumayan situasi sulit yang kita alami sekarang pandemi ini mas, cara menurut jenengan nih cara kerja apa wis total urung mas asine mas? Belum. Cara persentase 1 sampai 100 baru berapa persen mas asli nih? Berapa ya? Di bawah 50 atau di atas 50? Ya standar tapi enggak, tetap belum los tuh aslinya. Cara belum ekspor. Belum saya belum nge-push lah. Belum kayak mobilku orang full speed lah ya. Belum di-push ayo. Gue ketemu move on ya istilahnya. Belum ayo bisa buat ya laku lo istilahnya motor enggak digas, enggak direm, jalan penting landai. Iya, kayak aku naik mobil itulah kurang lebih enggak karena kan terlalu enggak. Ayo teko harus nyampe segini. Ya itu nyantai gitu aja. Padahal bisa kekuatan mobilnya dimaksimalkan bisa. Cuma kesadaran ya, ada sebenarnya. Ada, cuma ya terlalu nyaman kopi gitu. Tapi merasakan kegelisahan enggak mas? Buat menyadari dengan potensi itu dengan enggak maksimal itu nyaman apa ya gelisah mas? Ya gelisah. Ada kegelisahan? Ada. Misal kenapa ya kemarin kok enggak tak push nih gini, seharusnya kan bisa dapat hasil yang bagus di awal start. Bahasa sudah kejadian ya ada mikir gitu, seharusnya bisa push, bisa apa itu usaha lebih deposit di awal. Enggak landai-landai, enggak buang-buang waktu, enggak buang-buang kesempatan, enggak buang-buang peluang. Nah kan poinnya memang bertahap mas, kita juga kan nggak bisa cara naik mobil langsung strong, kecuali metik kan tetap ya langsam lah, jadi nggak langsung jazz. Nah menurut aku itu udah poin, jenengan udah ada kesadaran kan, yang penting itu menurut saya cuma kesadaran toh, kesadaran itu. Nah karena nggak ada kesadaran dulu susah lah, poinnya di situ. Ternyata urip iki unik mas. Setiap pribadi orang-orang ya beda-beda. Enggak. Ini
tema besar kita itu tidak orientasi ke hasil yang banyak, sukses, yang mewah, enggak ke sana, tapi kita lebih ke effort bagaimana memaksimalkan prosesnya itu mas, maksudnya memaksimalkan momentum yang ada itu, cuman itu pengennya kan, masalah hasil kan udah di luar udah di luar, udah. Tapi kan nggak mungkin etosnya bagus, prosesnya totalitas terus hasilnya buruk kan kayaknya nggak mungkin. Wong dari kesalahan itu kita juga nambah pengalaman. Iya. Situasi ini loh bisa belajar. Nah, menurut jenengan mas, saya nggak mau nanya sisi buruknya lah. Nanya sisi buruknya pasti banyak banget. Dengan situasi yang terjadi di kita ya 6 bulan terakhir, semua ngalami lah. Nek jenengan boleh ngasih masukan apa hikmah dari situasi ini mas? Hikmahnya apa ya? Belajar sabar. Terus muter otak. Situasi yang sulit gini gimana? Mungkin dari Pak Nardi apa yang bisa di... Nah aku kan sebenarnya kan setiap momentum apapun itu kan nggak ada yang nggak buruk semua, nggak ada buruknya. Jadi nek sekarang misalnya sekarang jeda itu kita manfaatkan misalnya HP ya, HP kan bisa buat ketika jeda kan kan capek habis aktivitas, sekarang kan intensitasnya kan turun. Kalau HP kan kita cas, jadi untuk ngisi energi. Jeda itu kita manfaatkan untuk cas, nambah energi. Satu, kedua kita seleksi, misalnya kita itu HP, kita seleksi filenya, mana yang file kita perlukan, mana yang harus kita simpan, mana yang harus kita delete, mana yang penting kita pindahkan di set ke tempatnya yang aman. Jadi selalu ada, kita bisa memanfaatkan momentum itu. Kenapa? Begitu nanti udah move on lagi situasinya, baterai full, memorinya bersih, apa namanya, restannya nggak kepenuhan kan, buat kerja gimana? Lancar kan, ngebut, nggak lemot kan. Nek saya lebih ke situ mas, lebih ke situ. Nah, itu memang yang jenengan ngomong di awal bingung tadi sih. Berangkat dari kebingungan itu kemana-mana kan bingung. Sebenarnya itu alam bawah sadar jenengan juga ngomong nggak ada yang baru, cuman pengulangan. Tapi kita juga nggak mau berisiko terlalu nyari titik aman, padahal titik amannya tuh nggak ada. Dalam posisi dan situasi apapun itu nggak ada yang nyaman, mesti ada resikonya, ada gejolaknya. Yo berarti memang yo aku kadang ini aku gak puas mas, mungkin bedanya karakternya karena saya kan kurang puas. Begini loh mas, contoh aku mau nulis kata, si apatis bilang, wong udah tahu masalahnya banyak, situasinya nggak kondusif, ngapain nambah masalah? Si pesimis ngomong, ya tadi si apatis, si pesimis juga ngomong, iya udah tahu banyak masalah, situasinya nggak kondusif, ngapain nambah masalah juga, susah ngomongnya. Si optimis ngomong lagi, kamu diem kan juga bermasalah, kamu berbuat juga bermasalah, kamu ngambil keputusan bermasalah, kamu masa bodoh juga bermasalah, sama-sama bermasalah, ngapain nggak ngambil tindakan? Resiko. Jadi ketika kita sodorkan mas, mau tadi semua kan berkata di ranah persepsinya masing-masing, di bidangnya dia. Si apatis juga ngomong tentang definisi apatisnya, si pesimis juga ngomong tentang definisi pesimisnya, si optimis pun sama. Kalau kita kembalikan konteks, mau burung, mau buaya, mau tumbuhan, mau marah, mau kecewa, mau sakit, mau virus, dia kan
menjadi bagian sunatullahnya di posisinya masing-masing. Nah, kita itu cuma menjadi bagian itu kan alat yang menjadi pelengkap untuk keharmonisan semesta kita hidup itu. Kita bukan itu semua. Nah, makanya sebenarnya kita sama itu tuh bisa menjadi relasi atau bisa menjadi musuh itu bagaimana kita menyikapinya. Kata sekolah kalau jenengan tuh bisa jadi kenal pertama baik, bisa jadi kenal pertama ini buruk jadi musuh itu kan yang jadi siapa? Nah, maksudnya nek kita kontakkan dengan keadaan apapun kan kurang lebihnya kan sebenarnya sama. Nah, memang nggak pernah ada kesimpulan, Mas. Hidup itu bukan untuk disimpulkan ini baik, ini benar, ini salah, ini benar. Di jalanan kita juga bareng-bareng berproses ya. Ya mudah-mudahan kan kekurangan kita kan saling melengkapi lah, jadi menjadi nilai plus lah. Kalau ada manfaatnya biar teman-teman ambil, kalau nggak ada ya unlike, unfollow dan vlog. Nggak masalah, ini cuma ngobrol santai. Terima kasih Mas Muklis, lama nggak ketemu ya. Nah, nanti mudah-mudahan besok kan ketemu di sana lagi ya. Saya juga kapan-kapan kalau main siap. Kalau virus ini jarang main, jarang keluar. Nggak apa-apa lah, kita semua juga ngalamin. Sayanya ya terlalu strong kayaknya, kurang piknik. Selalu diporsir. Makasih teman-teman, tetap setia di channel YouTube Nadi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.